Sepertinya akan ada eskalasi baru, karena eskalasi artinya soal pagar laut ini akan menimbulkan banyak spekulasi berlapis-lapis, karena sampai hari ini kendati sudah digusur oleh Angkatan Laut demi membuka akses pada nelayan, tapi status hukum dari pagar laut itu masih diperdebatkan. Siapa pemiliknya, HGB apa yang memungkinkan seseorang menjadikan 30 meter 30 km itu bagian dari sertifikasi, yaitu pagar laut. Tentu kita bisa menduga dengan secara logis bahwa pagar itu semacam pembatas untuk memulai semacam proyek reklamasi, dan itu atau ya penimbunan laut untuk perluasan daratan, dan itu harus diletakkan atas dasar hak atas tanah di situ, dari HGB atau HGU. Tetapi yang jadi soal adalah peristiwa diperolehnya HGB itu yang sekarang sedang dikulik-kulik oleh netizen, apakah sama dengan peristiwa yang memungkinkan atas dasar HGB lalu dipagari laut itu? Itu satu soal. Soal kedua, tentang sertifikat itu sendiri, beberapa menteri pasti terlibat di situ, BPN, ATR, mungkin juga gubernur Banten atau para pejabat yang ada di situ. Tetapi masalah utamanya adalah mengurai prosedur hukum yang memungkinkan satu kelompok memperoleh hak atas HGB terhadap sebetulnya objek yang sebetulnya tidak boleh di HGB-kan atau diletakkan hak untuk membangun apapun di situ, kan itu adalah kawasan laut terbuka itu. Jadi sekali lagi ada soal hukum, ada soal lingkungan, ada soal yang kita sebut sebagai filosofi dari laut. Jadi laut itu harusnya tidak dieksploitasi untuk kepentingan satu kelompok, itu filosofinya, karena itu kan diberikan oleh alam untuk dinikmati oleh semua orang. Jadi atas dasar itu orang mulai mempersoalkan, bahkan mempertengkarkan siapa pejabat yang memberi hak atas HGB itu, sehingga timbul semacam hak untuk memakai laut, timbul semacam hak untuk menimbun laut, timbul semacam hak untuk mendirikan properti di situ. Kan itu urut-urutannya begitu tuh. Jadi sekali lagi kita mulai dari prinsip pertama, boleh nggak laut itu dimiliki oleh satu kelompok dan menutup akses rakyat yang tidak punya kapasitas untuk membeli lahan di situ? Kan itu filosofi yang dari dulu menjadi semacam dispute antara legal studies, environmental ethics, dan radikal sosiologi. Ya, kita bisa bongkar itu satu waktu secara teoritis, tapi yang di depan mata kita adalah mengurai apa dasar hukum sehingga diterbitkannya HGB itu. Jadi prosedur dilalui dengan baik apa tidak, itu kira-kira urusan utama kita tentang pagar laut itu. Jadi kalau sampai hari ini tidak ada semacam keterangan resmi bahwa memang BPN membuka bahwa memang sudah ada sertifikat, ada yang 2017, ada yang 2023. Tetapi masalahnya adalah memastikan apakah prosedur memperoleh sertifikat itu atas dasar act of good faith, itu sesuatu yang didasarkan pada keinginan mulia tuh. Kalau itu dilakukan atau atas dasar AMDAL yang masuk akal, oke. Tetapi orang mulai curiga bahwa di belakangnya justru akal-akalan yang seperti biasa kong kali kong atau prosedur ugal-ugalan untuk menghasilkan sertifikat itu yang dihasilkan melalui transaksi antara pejabat dan pengusaha dan para preman atau calo di pertanahan di situ. Jadi semua ini yang mesti dibuka dulu supaya kita mengerti bahwa ada prosedur yang sudah bereskah atau ada prosedur yang dilanggar. Dan sementara ini tentu tuduhannya adalah pihak korporasi pasti menyewa aparat, menyewa calo untuk memperoleh sertifikat itu. Tapi masalahnya adalah kenapa penyewaan itu atau upaya korporasi untuk memonopoli hak atas laut itu diiyakan oleh negara? Kan masalahnya tetap di situ kan. Kan negara punya kekuasaan. Kenapa negara tidak bisa bersikap etikal terhadap proposal-proposal yang hendak mengendalikan akses natural ke laut? Kan negara harus memproteksi hak rakyat supaya tidak dikuasai oleh sekelompok orang tuh. Ya tentu saja korporasi dengan mudah mengatakan oke, kami dapat izin. Ya memang yang salah adalah negara, kenapa dikasih izin? Dan itu artinya negara melakukan act of omission, pembiaran terhadap upaya untuk saling menyogok di antara pejabat dan pembisnis. Kan itu dasarnya kan. Nah, kita bisa lihat tindakan pemberian itu apakah sesuai dengan prosedur atau memang di belakang layar ada tukar tambah bisnis atau bahkan tukar tambah kekuasaan. Di era mana? Di era Pak Jokowi tentu saja tuh, 2017 itu era Pak Jokowi, 2023 itu era Pak Jokowi. Jadi tetap ini adalah soal yang akan jadi skandal sebetulnya. Dan kita tahu bahwa setiap skandal itu di dalamnya pasti ada berbagai pihak. Kita tunggu aja proses ini. Yang tidak bisa kita tunggu adalah keinginan rakyat untuk segera mendapat kejelasan mengapa hal-hal yang ada di depan mata itu tidak bisa diselesaikan di antara menteri-menteri kabinet yang ada sekarang. Ya tentu karena ada masalah dengan kabinet yang lalu. Tetapi rakyat ingin tahu supaya jelaskan pada kami rakyat apa sebetulnya yang terjadi, sehingga antar menteri di kabinet Pak Prabowo itu seolah saling lempar isu atau saling ngintip peluang untuk menyelamatkan muka seseorang atau berupaya untuk cari situasi yang win-win solution, dan itu tidak boleh. Saya kira skandal pagar laut
di Banten ini mesti juga dilihat dalam satu paket dengan skandal-skandal lain di wilayah-wilayah sejenis misalnya. Jadi sepanjang pantai yang punya potensi untuk dijadikan resort pasti ada masalah yang sama tuh. Mungkin di Jawa Timur ada yang semacam itu, di Jawa Tengah atau di Bali, Lombok segala macam. Jadi sekaligus kita mau evaluasi sebetulnya, kita sebut aja apa tanggung jawab birokrasi, apa tanggung jawab para menteri, para pejabat pembuat kebijakan ketika era Jokowi sehingga dimungkinkan untuk dibongkar skandal-skandal semacam ini. Jadi kita sebutnya ini skandal karena di dalamnya pasti ada tukar tambah kekuasaan, pasti ada penyelundupan hukum, pasti ada wilayah politik yang tidak dibagi untuk kepentingan elit itu. Jadi tetap kita mau lihat ini sebagai skandal, dan karena dia skandal maka mesti juga dianggap paralel dengan skandal-skandal yang lain. Kan wilayah kekuasaan itu masuk dalam semua era. Di zaman Pak Jokowi bahkan orang nggak mengerti mengapa Presiden Jokowi misalnya mengeluarkan semacam sinyal untuk di PSN kan. Lalu mulai ada dugaan bahwa PSN itu adalah hasil tukar tambah politik, bahwa tukar tambah politik itu menghasilkan kesempatan buat Jokowi memenangkan Pilpres atau paling tidak mendorong anaknya jadi wakil presiden. Itu berarti di dalam kong-kalingkong itu dinasti Jokowi pasti terlibat. Kan semua itu jadi semacam spekulasi publik justru karena sampai hari ini kejelasan itu tidak ada. Satu-satu yang sudah jelas yaitu bahwa Angkatan Laut atau Sekretariat Presiden membongkar itu hanya untuk satu alasan, bahwa laut tidak boleh dibatasi untuk akses para nelayan. Nah, soal hukumnya masih menggantung sampai hari ini. Jadi kita tetap tunggu satu kejelasan, mungkin ada sidang kabinet khusus atau semacam sesi di DPR yang khusus membahas soal ini, dan keterlibatan para aktor kekuasaan, aktor bisnis dan aktor pecerokan pasti ada di situ. Tetapi sekali lagi yang akan dituntut oleh negara, oleh masyarakat, kenapa negara membiarkan itu terjadi. Jadi act of omission itu, pembiaran itu sudah satu pelanggaran hukum. Pemberian sertifikat dengan sengaja untuk keuntungan seseorang itu adalah korupsi itu. Dan itu yang ada di depan mata kita hari ini. Jadi kita tetap menunggu orkestrasi ini mau diselesaikan dengan nada akhir apa itu. Jadi kelihatannya fasilitas-fasilitas yang sedang disiapkan oleh sebetulnya disiapkan oleh netizen yaitu terus menunggu dan akan memviralkan semua hal yang dianggap kontroversial itu, termasuk kontroversi keterangan di kalangan para menteri itu, menteri ATR, menteri BPN, menteri KPK, menteri perikanan segala macam. Jadi semua soal itu yang kita sebut sebagai di dalamnya pasti ada skandal politik. Saya menduga justru untuk mengevaluasi 100 hari pemerintahan awal Presiden Prabowo akan diwarnai oleh analisis atau evaluasi terhadap soal pagar laut ini. Jadi kelihatannya Pak Prabowo harus bersiap untuk menjawab semua hal yang sebetulnya bukan bagian utama dari pemerintahan beliau. Kan Pak Prabowo fokus untuk menghasilkan pertumbuhan supaya ada kemakmuran, fokus untuk memastikan bahwa janji politik pemilu yaitu makan siang bergizi gratis itu kendati terengah-engah secara anggaran, tapi itu adalah wajib dilakukan, itu janji. Itu artinya mesti deal dengan DPR supaya ada anggaran tetap per tahun, jangan sekedar dituntut untuk sifatnya voluntaristik. Enggak, ini makan siang gratis ini soal serius, jadi dia mesti dipikirkan sebagai anggaran yang menetap setiap tahun. Tetapi kalau itu yang hendak dievaluasi, tentu dengan mudah diterangkan bahwa memang ada masalah kekurangan anggaran, dan fokus itu bisa diselesaikan dengan negosiasi dengan DPR tuh. Tetapi soal tol laut ini itu udah jadi PIK 2 itu udah jadi public enemy kira-kira begitu. Sementara negara masih berdiam diri karena keterlibatan aparaturnya sendiri tuh. Jadi untuk fairness ada problem dengan sebetulnya watak korporasi untuk melakukan akumulasi, tetapi negara harus mencegah akumulasi itu melalui regulasi. Bukan negara justru membackup akumulasi itu karena dapat sokongan dari korporasi kan. Tetap negara ada di atas korporasi. Jadi kalau itu terjadi pelanggaran, entah itu act of commission, kesengajaan, atau act of omission, pembiaran, tetap negara bertanggung jawab untuk menerangkan pada warga negara mengapa kau negara meloloskan proposal-proposal yang sifatnya dari awal adalah koruptif, yang sifatnya adalah manipulatif. Menteri siapa yang memperoleh keuntungan dari prosedur pemberian HGB itu tuh?